Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan matematif kedua kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Pengertian matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat pada suatu matriks disebut dengan elemen atau disebut juga anggota dari suatu matriks. Contoh matriks dengan 2 baris dan 3 kolom yaitu sebagai berikut. Jadi ini tuh namanya baris dan ini namanya kolom. Kebalik. Sini baris, ini namanya kolom. Jadi yang ke bawah itu kolom, yang ke samping itu baris. Oke, selanjutnya ada notasi matriks. Kalian bisa baca sendiri. Di sini ada penjelasannya. Kalau misalkan, ini tuh namanya kolom 1, P ini kolom 2, dan seterusnya. Di sini ada operasi dasar pada matriks itu ada 3. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua perkalian matriks dengan skalar. Yang ketiga perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama penjumlahan pada matriks. Penjumlahan serta pengurangan dalam matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks mempunyai ukuran atau tipe yang sama. Oke, misalkan di sini kan cuma bentuknya kayak gini, dia ada 4 angka, di sini juga harus ada 4 angka kayak gitu. Nah, kita masukin di sini ada pertanyaan A tambah B, berarti kita masukin A-nya itu ke sini, terus kita masukin juga B-nya. Nah, cara nambahinnya itu ini ditambah ini. Berarti 7 ditambah 5 ditaruh sini. 1 ditambah 2 ditaruh sebelah sini. Sebelah kanan atas. Terus 4 ditambah 8 taruh di kiri bawah. 8 ditambah 3 taruh di kanan bawah. Kayak gitu. Saya itu dihasilkan seperti biasa. 7 tambah 5 12, 1 ditambah 2 3, 8 tambah 4 12, dan 8 tambah 3 11. Kayak gitu. Selanjutnya ada pengurangan pada matriks. Pengertiannya sama seperti penjumlahan, yaitu adalah dalam matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks mempunyai ukuran atau tipe yang sama. Sini ada lagi soal A minus B. Masukin lagi seperti biasa, matriks A ke sini, matriks B ke sini. Sama seperti penjumlahan, bedanya dia di sini pengurangan, berarti 6 dikurang 5 taruh sini. 4 dikurang 3 taruh kanan atas. 4 dikurang 3 taruh kiri bawah. 8 dikurang 5 taruh kanan bawah. Oke, 6 dikurang 5 hasilnya 1. 4 dikurang 3 hasilnya 1. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Dan 8 dikurang 5 hasilnya 3. Gitu. Sini ada contoh, ada penjumlahan dan ada pengurangan juga. Kita perhatiin dulu. Di sini ada A, yang ini A, di sini ada B, yang ini B, yang ini C. Oke, jadi cara menghitungnya itu yang ditanda kurung dulu. Berarti kita mengerjakan penjumlahan dulu. Penjumlahan seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa ini ditambah ini ditambah ini, ini ditambah ini, dan yang ini ditambah ini. Ini udah dijabarin di sini. Lalu kita menghasil dari sini, kita ke sini. 0 ditambah minus 3 hasilnya minus 3, 4 ditambah 4 hasilnya 8, minus 2 ditambah 2 hasilnya 0, minus 6 ditambah minus 2 hasilnya minus 8. Nah, kalau udah sampai sini baru kita ngerjain pengurangan. Pengurangan sama seperti penjumlahan, hanya saja beda di sini aja. Di sini pengurangan, di sini tambah. Oke, jadi 2 dikurang minus 3, terus ada minus 5 dikurang 8, 3 dikurang 0, minus 1 dikurang minus 8. Kayak gitu. Ini hasilnya 2 dikurang minus 3 hasilnya 5, karena kan di sini berubah jadi tambah. Jadi 5, terus minus 5 dikurang minus 8 hasilnya minus 13. 3 dikurang minus 0 hasilnya 3, minus 1 dikurang minus 8. Hasilnya tuh 7, kayak gitu. Terus di sini ada juga contoh yang kayak gini nih. Yang versi, kalau dilihat sekilas ribet, sebenarnya dia bisa disederhanakan kayak gini. Kita jabarin semuanya. Misalkan di sini ada A, terus A di sini B, A plus C plus B plus C. Nah, kan di sini ada yang bisa dikurang ya. Misalkan di sini ada A, di sini A-nya positif, A-nya negatif. Berarti bisa dikurang. Nah, kalau dikurang itu berarti habis dong.
A dikurang A habis. Terus ini ada B minus B ditambah B habis. Ini ada C ditambah C pasti nambah jadi 2C kayak gitu. Kita masukin 2-nya, C-nya itu elemen C-nya itu tadi misalkan dikasihnya kayak gini, dari sana itu ya kayak gini C-nya. Jadi kita tinggal kali. 2 dikali minus 3 minus 6. 2 dikali 4 8. 2 dikali 2 4. 2 dikali minus 2 minus 4. Kayak gitu. Jadi perkalian pada matriks. Perkalian pada matriks dilakukan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom. Selanjutnya dijumlahkan pada kolom yang sama. Di sini kalau kalian sadar sebelumnya itu kita juga ada perkalian, tapi perkalian itu jauh lebih sederhana. Ini. Kalau ini kalau sebenarnya kalian pasti udah belajar kayak gini, jadi kalian hanya perlu untuk mengingat-ingat. Jadi untuk mengalihkan matriks itu baris kali kolom. Baris 1 dikali kolom 1, berarti rumusnya bahasa gini deh, baris 1 dikali kolom 1 dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi di sini Di sini 3 dikali 1. Terus ini 6 dikali 4. Kita taruh sini. Oke, selanjutnya ada 2 dikali 1. Kita taruh sini. 2 dikali 4 dikali 4. Kita taruh sini. Nah, udah ketemu nih sampai sini. Nah, selanjutnya itu ada 3 dikali 2. Yang 3 ini dikali yang 2 yang ini. Terus ini. Dan itu ada 6 dikali 5. Terus ini. 2 dikali 2. Taruh di sini. 4 dikali 5. Taruh sini. Oke. Kayak gitu. Selanjutnya tinggal dikali. 3 dikali 1 3. 6 dikali 4 24. 2 dikali 1 2. 4 kali 4 16. 3 kali 2 6. 6 kali 5 30. 2 kali 2 4. 4 kali 5 20. Kita jumlah seperti biasa. 3 ditambah 24 27. 2 ditambah 16 18. 6 ditambah 30 36. Dan 4 ditambah 20 24. Kayak gitu. Kalau kalian misalkan bingung, jadi tuh gini. Ini dikali ini dulu, lalu ini dikali ini. Sorry, bukan. Jadi kalau kalian bingung itu, ini dikali ini dikali ini. Itu yang pertama, ini. Untuk yang sebelah sini, itu ini dikali ini kali ini. Oke? Kayak gitu. Kita ke yang selanjutnya. Nah, ini rada ribet. Jadi kalian harus konsentrasi. Di sini ada 1 dikali 3. 1 dikali 5. Terus ada 2 dikali minus 3. 3 dikali minus 2. Kayak gitu. Terus berarti sekarang gantian yang 4 dikali 5. 5 dikali minus 3. 6 dikali 2. Oke, kalau kayak gini berarti menghasilkan dari sebelah sini. Sebelah kiri. Sekarang kita ke sebelah kanan. Sebelah kanan berarti ini dikali ini. 2 dikali 1 dan 3 dikali 0. Selanjutnya yang ini 4 dikali 2. 5 dikali 1. 6 dikali 0. Untuk menghasilkan yang sebelah sini. Kanan. Oke, kayak gitu. Habis itu kalian tinggal jumlahin aja atau dikalikan. 1 kali 5 5. 2 dikali minus 3 minus 6. 3 kali 2 6. Kayak gitu dan seterusnya. Sampai menghasilkan hasil seperti ini. Lalu di sini ada jadi yang ini tulis lagi. Ini tulis ke sini. Dan hasilnya itu yang ini.
Oke, selanjutnya transpose pada matriks. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Oke. Jadi di sini ada yang biasa ya, yang matriks biasa 3, minus 1, 5, 2. Bentuknya kayak gini. Kalau ditranspose, yang kolom ini menjadi baris ke samping gini. Ya, itu kalian ada contohnya, ada warnanya juga. Nah, kalau yang 3 kali 2 gimana Kak? Nih, ada contohnya. Jadi bentuknya nanti dia akan ke bawah, manjang ke bawah. Tuh ada warna-warnanya juga, kalian bisa perhatiin. Ini tuh namanya transpose. Selanjutnya, nah di sini ada contohnya. A ditambah B. Seperti biasa, seperti penyumbang biasa, 5 ditambah 2, 4 ditambah 1, 7 ditambah 4, 2 ditambah 6. Dan ini udah sampai hasilnya sebelah sini. Lalu dia nanya, maka hasil A plus B transpose adalah, tinggal kalian balik. Yang di sini kalian jadiin baris, yang di kolom ini kalian jadiin baris. Gitu. Oke. Pasti kalian udah paham. Selanjutnya activity-nya. Di sini ada 2 buah matriks A dan B masing-masing berturut-turut sebagai berikut. Tentukan A min B, 2A plus B, A dikali B, A transpose dikali B ditambah B transpose. Kalau ini udah tahu ya pengurangan kayak gimana. Kalau ini berarti kalian ngerjain ini dulu. 2 dikali A, baru hasilnya nanti ditambahin B. Selanjutnya, ini A dikali B seperti biasa. Lalu di sini ada A transpose, berarti kalian harus bikin A-nya itu jadi transpose dulu, baru dikali sama B. Kayak gini. Kalau hasilnya ini udah ketemu, baru ditambah sama B transpose. B-nya harus dirubah jadi transpose dulu ya. Kayak gitu. Oke, sekarang laporan akhirnya. Untuk laporan akhirnya itu ini ada seperti biasa pakai bahasa pemrograman Java, import Java, anti-scanner, public class matrix. Sini seperti biasa, di sini ada masukkan matriks A untuk menginput, di sini ini juga untuk menginput matriks B. Di sini ada perhitungannya matriks A, matriks B. Seperti biasa, sambil kalian screenshot. Nah, nih kalian kalau mau bikin LA, perhatikan lagi nih. Jangan sampai keliru ya. Soalnya ngaruh banget nanti nih. Satu di sini, satu di sini, beda-beda. Oke. Satu kalian matriks. Dah selesai sampai line 64. Oke, segitu aja. Sekian materi dari saya untuk ACT. Seperti biasa kalian bebas boleh menulis di kertas atau di Word juga nggak apa-apa. Kalau di kertas usahakan jelas karena takut ngaruh ke nilai kalian kalau pas di foto jelek. Oke, kalau gitu kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.